Di tepi Desa Wonosari, terbentang hutan tua bernama Alas Watugeni, wilayah gelap yang dipenuhi pohon-pohon raksasa dan akar-akar yang menjalar seperti ular. Tidak ada yang berani melampaui batas tertentu. Karena hutan itu dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk besar berbulu lebat bernama Genderewo, banyak penduduk mengaku melihat bayangan tinggi melintas di antara pepohonan, disertai bau busuk dan angin dingin yang muncul tanpa alasan. Suatu sore, seorang pemuda bernama Raka memasuki hutan untuk mencari kayu. Ia melangkah lebih jauh dari biasanya hingga tak terlihat lagi dari batas desa. Menjelang malam, ia tidak kembali. Warga hanya menemukan keranjang kayunya tergeletak di dekat pohon beringin besar, tanpa jejak kaki yang keluar. Tanah di sekitar itu tampak tergores panjang, seolah sesuatu diseret masuk lebih dalam ke kegelapan. Warga desa mengadakan pencarian malam itu, juga obor menyala menerangi jalan setapak yang licin. Namun, ketika mereka memasuki batas hutan, suasana menjadi sunyi secara tidak alami. Tidak ada suara burung atau jangkrik ketika mereka melangkah lebih dalam. Terdengar getaran langkah berat dari arah belakang rombongan. Bayangan besar terlihat bergerak di sela pepohonan, menimbulkan kepanikan. Pencarian dihentikan karena ketakutan menguasai semua orang. Pada malam berikutnya, rumah keluarga Raka dipenuhi ketegangan. Di luar, daun-daun bergeser seolah ada sesuatu yang mengamati dari kegelapan. Bekas telapak kaki besar tampak di tanah lembab di depan rumah mereka. Warga menyimpulkan bahwa makhluk yang disebut Genderewo sedang berada di sekitar desa, memberi isyarat bahwa wilayahnya telah dilanggar. Desa memanggil seorang dukun bernama Mbah Senggoro, sosok tua yang memahami alam gaib. Dengan dupa dan mantra, ia memasuki hutan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia berhenti di bawah pohon beringin tua yang menjadi pusat keanehan. Di tempat itu, kabut menggumpal dan udara berubah sangat dingin. Dari balik pepohonan, muncul sosok raksasa berbulu hitam dengan tubuh kekar dan mata marah menyala. Kehadiran itu menegaskan bahwa Genderewo benar-benar marah. Mbah Senggoro memahami bahwa makhluk itu bukan sekadar pengganggu, melainkan penjaga wilayah. Ia memberikan penghormatan dengan membakar dupa dan menancapkan tongkatnya ke tanah sebagai penanda tunduknya manusia terhadap batas yang ada. Setelah ritual itu dilakukan, suasana hutan perlahan mereda. Genderewo mundur ke balik pepohonan, seakan menerima penghormatan tersebut. Menjelang fajar, Raka ditemukan terbaring di tepi hutan dalam keadaan lemah namun selamat. Tubuhnya bersih dari luka, tetapi matanya tampak kosong seperti seseorang yang melihat hal-hal di luar batas manusia. Ia tidak mampu menjelaskan apa yang dialaminya. Namun gerak-geriknya menunjukkan ketakutan mendalam terhadap hutan. Sejak hari itu, warga desa Wonosari mengadakan ritual sederhana setiap 35 hari di batas hutan. Mereka menyalakan dupa, meletakkan pisang, dan segenggam beras sebagai tanda penghormatan kepada penjaga hutan. Sejak ritual itu dijalankan, tidak ada lagi warga yang hilang. Namun, ketika senja tiba, beberapa orang masih sering melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan, seolah mengawasi dan memastikan perjanjian tetap dipatuhi.